Eh, dan terima kasih kepada ibu-ibu gurunya serta orang tua siswa dan siswi yang ikut juga mendampingi anak-anaknya. Ya, kami mengucapkan selamat datang dan di sini atas kunjungan adik-adik nanti akan menerima edukasi dari om-om nih, bapak-bapak pemadam kebakaran Satpol PP, dan pesan bapak nggak usah tegang ya, santai, tetap semangat dan bahagia. Nah, kemudian ada sedikit, saya ini hanya pesan aja Bu ya, untuk ibu-ibu gurunya serta orang tua siswa dan siswi yang mendampingi anak-anaknya. Kalau nanti sesuai dengan kesepakatan tim, kalau memang ada kegiatan lapangan, kami mohon untuk orang tua yang mendampingi dan ibu gurunya supaya selalu membantu dan mengawasi keamanan dan keselamatan anak-anaknya. Karena apa? Di area kita luas dan di luar sana nanti ada pedagang yang datang pentol segala macam. Jadi tolong jalan keliling nanti, tolong nanti dilihat situasi dan kondisinya, kemudian disepakati sama kakak guru dan orang tuanya, ya kan? Untuk menjadi pahlawan pemadam kebakaran. Cita-cita jadi pemadam. Jadi sebagai dasarnya, kakak mau kasih tip gimana supaya menjadi pahlawan pemadam kebakaran di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga. Bu, colokan listrik, kulkas, dispenser, TV sudah dilepas belum? Nah, karena itu bahan-bahan itu rawan akan api dan menyebabkan kebakaran. Ya, belajar sambil bermain. Ya, terima kasih. Adik-adik, ibu guru, serta orang tua murid yang telah datang mengunjungi damkar Satpol PP di tempat kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ulun meneruskan apa yang Bapak sambutan tadi. Untuk selanjutnya kita akan mengenal alat-alat pemadam kebakaran, bahaya kebakaran, dan penyebab kebakaran. Biasanya kalau adik-adik ini dari pemadam kebakaran Kabupaten Tabalong. Kalau misalnya kebakaran, ada tugas-tugas kita ini kan yang pertama adalah pencegahan dan pengendalian kebakaran. Jadi tugas pertama kita malahan bukan untuk mematikan api, malahan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian. Pencegahan itu kita melakukan edukasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat supaya hal-hal yang akan menyebabkan terjadinya kebakaran bisa kita kurangi dan kita tekan. Untuk tugas kedua adalah pemadaman kebakaran. Nah, jadi tugas kedua mungkin ada tugas yang biasa ada lihat di TV atau di HP, yaitu kalau ada kebakaran om-omnya sudah meluncur. Ada yang tahu bunyi suara mobil pemadam kebakaran? Oh, tahu. Suaranya gimana? Nah, jadi tugas kedua kita adalah pemadaman kebakaran. Malahan sebenarnya tuh yang terlihat sering kita lakukan malah tugas yang nomor 2, karena tugas nomor 1 adalah pencegahan dan pengendalian, bukan pemadaman. Untuk tugas ketiga kita adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi kita mampu
mengorganisir masyarakat supaya menjadi relawan-relawan pemadam kebakaran yang dapat mencegah kebakaran atau menanggulangi kebakaran secara dini. Jadi maksudnya pemberdayaan masyarakat itu misalnya ada terjadi kebakaran yang masih tahap dini atau masih kecil, masyarakat mampu menanggulanginya secara mandiri. Nah, jadi misalnya ada kebakaran, kalau misalnya kita sudah edukasi masyarakat bisa menanggulangi kebakaran itu supaya apinya tidak membesar. Dan tugas kita keempat adalah penanganan bahan berbahaya beracun. Mungkin ini jarang terjadi di tempat kita karena bahan berbahaya beracun ini adalah bahan yang tidak bisa didekati, jadi memerlukan pakaian khusus serta peralatan khusus. Jadi misalnya adik-adik yang mau jadi pemadam, kita harus sehat dan semangat. Iya. Jadi itu Om sudah menyalakan tugas dan fungsi pemadam kebakaran kita. Untuk selanjutnya Om akan mengenalkan peralatan. Mungkin dimulai dari peralatan yang tergolong ringan dan untuk menanggulangi api secara dini. Ada yang pernah lihat ini alatnya di mana? Di SPBU biasanya. SPBU, kantor dan rumah sakit yang sering kita lihat. Warnanya apa ini warnanya? Merah, mantap. Untuk warnanya merah karena untuk mudah dilihat dari kejauhan, misalnya dari mana-mana terlihat ini ini adalah alat pemadam. Ini adalah alat pemadam api ringan yang ibaratnya tuh untuk menanggulangi api yang masih ringan atau kebakaran tahap dini. Untuk penggunaannya ini bisa digunakan oleh ibaratnya tuh selain om-om pemadam bisa menggunakan. Jadi misalnya kayak masyarakat biasa yang sudah misalnya ada kebakaran di mana-mana, jadi misalnya ada adik-adik yang bisa menggunakan jalan langsung bisa nyemprot kebakarannya. Tinggal tekan, semprot. Kalau ini beratnya 6 kg untuk ampar 6 kg. Ini ada yang kecil 1,5, ada yang 3 kg ada. Biasanya kalau di mobil itu 1 kg. Jadi misalnya ada kebakaran, misalnya ada kapal konslet atau segala kan, kalau kita lihat ada benda seperti ininya berfungsi dengan bagus, selangnya terlihat bagus, bisa digunakan. Untuk peralatan selanjutnya ini adalah ibaratnya itu peralatan yang tergolong berat karena hanya digunakan oleh pemadam. Kalau ini tadi kan ibaratnya bisa digunakan oleh orang biasa, misalnya itu tidak yang dilengkapi basic fire sudah bisa menggunakan. Diperuntukkan untuk api yang masih tahap dini atau ringan. Nah, kalau untuk selanjutnya ini adalah ibaratnya kalau kebakarannya sudah besar yang tidak dapat lagi, kita memakai alat seperti ini. Untuk selanjutnya untuk menjalankan APD atau yang ibaratnya kebakaran sudah besar, Om akan serahkan kepada rekan Om Supriyanto. Tepuk tangan Om Supriyanto. Cek. Nah, cek. Tadi suaranya gerak-gerak dengar. Yuk. Ya lo adik-adik, paket dari jelas. Tadi sampai di mana tadi? Tadi udah tahu kebakaran tadi udah dijelaskan tadi ya. Kebakaran itu apinya besar. Kenal apinya ya lo. Kalau dia sudah kecil bisa disebut kebakaran nggak? Kalau kecil. Makanya kan ada istilah api kecil jadi masa api kecil jadi lawan.
Jadi lawan buat apa bapak aja ini ya. Api kecil jadi teman, api besar jadi lawan. Nah makanya sumber-sumber kebakaran itu adik-adik macam-macam. Salah satunya yang biasanya bisa dipakai, yang bisa dimainkan adik-adik tahu apa itu? Alili, tahu alili? Kembang api tahu kembang api yang bisa diputar-putarin. Nah itu salah satu sumber kebakaran juga adik-adik. Adik-adik kalau main seperti itu Pak, kembang api, mercon, petasan lebih berbahaya. Ya ingat ya, kalau main kembang api harus ditemankan, ada temannya. Mau kakak, ya bagus lagi ibu, bapaknya kalau ada ya hati-hati ya. Jangan nanti kalau main alili, main kembang api belum selesai atau nanti dilempar. Bisa terjadi kebakaran loh adik-adik kalau nggak hati-hati ya. Ingat ya. Awas loh. Ini sampai di sini tadi udah jelas ya. Ini digunakan nanti kalau kebakaran dalam masih tahap awal namanya. Kalau masih kebakarannya masih sebesar api unggun, ini bisa dipadamkan dengan ini adik-adik. Tapi kalau sudah apinya besar, nggak bisa lagi dipadamkan pakai ini adik-adik. Masa kita pakai yang kecil ini? Kalau yang besar sudah ini ada batasnya adik-adik. Kalau emang udah nggak padam, habis mau ngapain lagi? Ininya yang dilempar ke api ya, nggak mungkin kan? Kalau ada kebakaran besar harus telepon kemana? Telepon ke rumah sakit? Enggak, kemana teleponnya? Ke pemadam kebakaran ya, betul ini nanti kalau sudah terjadi kebakaran ditelepon ke pemadam kebakaran, nanti bapak-bapaknya ini yang datang, yang petugasnya seperti ini pakaiannya. Nah, ini namanya adik-adik yang seperti ini namanya keseluruhan dari atas sampai bawah. Ini juga sama dari atas sampai bawah, namanya APD. Tahu APD adik-adik? Nih. Nah, ini ada penjelasannya. Sama, warnanya sama. Warnanya apa? Warnanya oranye. Kenapa jadi warnanya oranye? Ada yang tahu nggak? Biasanya macam-macam loh warna petugasnya. Ada warna merah, ada warna yang apa ya warnanya? Kayak abu-abu. Tahu nggak kenapa jadi warnanya terang? Nah, benar kelihatan. Karena kalau gelap nanti dia nggak lihat teman-temannya kalau gelap. Dan mau bisa ngelihat temannya di depan ada apa enggak. Makanya dikasih warna terang. Nah ini ada namanya APD atau ini kebajulannya. Ada yang udah bisa baca kayak gini. Alat pelindung diri. Ya betul, alat pelindung diri. Kenapa harus pakai alat pelindung diri? Karena petugasnya kalau sudah di lapangan adik-adik yang namanya kebakaran kita nggak tahu. Kita nggak tahu bahan-bahan berbahaya yang ada di sana. Contohnya kalau misal kebakaran terjadi pemukiman rumah, kalau yang ada kompor gas kita nggak tahu ntar nanti ada kompor gasnya yang meledak. Makanya kita harus pakai pelindung diri. Ini biar melindungi petugasnya nanti bertugas saat waktu kebakaran. Nah, kalau yang ini adik-adik ini namanya kalau bahasa kambitinnya ini overall suit atau baju tahan panas. Kenapa dibilang baju tahan panas? Dia bisa melindungi petugasnya dari hawa panas ketika terjadi kebakaran. Bisa tahan sampai 92 derajat Celcius. Tapi kalau sudah lewat dari itu, ini kemungkinan pakaiannya juga bisa terbakar. Walaupun bahannya dibuat khusus untuk menahan panas kobaran api. Terus kalau yang sebelah ini namanya proximity suit atau pakaian tahan api. Nah kalau yang seperti ini bisa tahan api, ini bisa di atas 92 derajat. Warnanya tahu apa ini warnanya nih? Apa? Abu-abu, betul, abu-abu. Ini namanya silver adik-adik, terbuat dari foil yang tahan api. Fungsinya ini bisa untuk melindungi petugasnya untuk masuk lebih jauh ke dalam lokasi kebakaran. Misalkan ada korban yang kemungkinan ada di dalam yang tidak bisa terselamatkan lagi, bisa untuk diselamatkan. Jadi kemungkinan petugasnya bisa masuk dengan pakaian seperti ini, tidak bisa lagi pakaian seperti ini, kecuali di dalam itu sudah ada tahap pembersihan, baru dia bisa masuk pakaian seperti ini. Ya, paham ya sampai di sini ya? Bedanya paham tadi ya? Ini apa tadi namanya? Pakaian tahan panas, betul adik. Kalau yang ini tahan
Tahan api, oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Untuk kelengkapannya sendiri, adik-adik, ini ada yang di depan sini nih yang seperti tabung ini nih. Ada yang pernah lihat ini nggak, tabung ini nggak? Tolong coba diangkat. Oke. Nah, ada yang pernah lihat tabung seperti ini nggak, adik-adik? Ada yang pernah lihat? Pernah lihat nggak? Pernah lihat orang menyelam nggak? Pernah. Biasanya orang menyelam juga pakainya tabung seperti itu, adik-adik. Ini namanya SCBA. Kepanjangannya Self-Contained Breathing Apparatus atau alat bantu pernapasan, betul, alat bantu pernapasan. Nah, fungsinya agar petugasnya tidak terganggu asap, karena kan kalau kebakaran itu asapnya tebal itu, berbahaya mungkin asapnya. Makanya dia pakai alat bantu untuk ke dalam, untuk yang mungkin posisi api yang sudah tidak bisa dipadamkan dan harus kita masuk ke dalam, harus menggunakan alat seperti ini, adik-adik. Namanya tadi SCBA. Sama aja seperti yang digunakan penyelam tadi, cuman bedanya kalau ini namanya SCBA, kalau yang penyelam gunakan itu namanya SCUBA, scuba bilangnya. Self-contained underwater, bedanya. Kalau yang untuk penyelam itu ada underwaternya. Bedanya apa? Bedanya di sini, adik-adik. Yang digunakan di depan ini, kalau penyelam ini biasanya dia kan kalau mau bernapas pasti pakai lewat mulut kan, ada yang digigitnya di mulut, dia kan? Pernah lihat nggak orang penyelam gimana? Dia pakai tabung hidung, tapi kan pernapasannya dia masuk ke mulut. Kalau ini enggak, dia pakai masker langsung pelindung. Nanti petugasnya langsung bisa bernapas, tidak digigit seperti orang menyelam. Nanti ini ada valve-nya. Mana valve-nya, Pak? Sebelah mana, Pak? Ada nggak valve-nya? Valve. Nah, ini valve-nya. Dia valve-nya langsung masuk ke maskernya ini, adik-adik. Nah, jadi pemadamnya nanti petugasnya bernapas lewat sini, dari tabung ini ke sini, masuk ke sini. Kalau orang penyelam kan dia nggak pakai ini, cuma pakai kacamata aja, tapi hidungnya masih kelihatan di sini. Nanti digigit kalau orang penyelam. Kalau di petugas pemadam, dia pakai ini langsung keseluruhan di wajahnya. Oke, paham adik-adik? Paham ya? Nah, itu tadi untuk kelengkapan APD. Terus kalau sudah terjadi kebakaran, ini ada alat-alat yang seperti ini, adik-adik nih. Nih, yang kayak seperti ini. Tahu adik-adik ini namanya apa ini? Pernah lihat nggak? Tembakannya seperti ini emang bentuknya aja seperti senjata, seperti tembakan, adik-adik. Ini namanya nozzle. Nozzle apa itu nozzle? Nozzle itu artinya pemancar. Pemancar itu fungsinya untuk memudahkan petugasnya mengarahkan air ke sumber api. Nah, itu gunanya. Terus ada temannya lagi nih, ada temannya, ada nih, ada yang ini namanya. Nih, ini tahu apa namanya ini? Nah, selang, betul ya, selang, betul, pintar selang. Selang ya, selang yang ada dua jenis, ada kok yang satu kecil, kok yang satu besar. Dia tergantung. Kalau sudah, biasanya kalau api ini masih dalam tahap awal penyalaan yang masih besar, dia menggunakan ukuran yang besar seperti ini, ukurannya 2,5, kami bilangnya 2,5. Kalau sudah dalam tahap pembesaran, misal apinya sudah padam, kita gunakan ukuran yang seperti ini, 1,5. Nah, dan juga ukuran 1,5 ini sebenarnya memudahkan kita untuk membagi air. Biasanya dari 2 ke 1, biar mudah kita memblok api namanya, mengurung, agar tidak mudah terjadi penyebaran. Jadi dari 1 ke sini. Terus menggunakan apa, Pak? Kita bagi dari 2 ke 1 menggunakan ini namanya, adik-adik nih. Nih, ini namanya, ada yang tahu nggak? Dia pernah lihat juga nggak ini nggak? Ini alat apa? Ini namanya branching, adik-adik, atau wire connection. Y connection namanya. Kenapa kok dibilang Y connection? Karena bentuknya seperti huruf Y, seperti ini ya kan? Tahu huruf Y kan? Nah, namanya seperti ini. Nah, dari situ nanti ke ujung sini, adik-adik. Nah, dia akan terbagi dari 2 ke 1. Selang. Fungsinya kan selang ini yaitu menyalurkan air dari unit, ya, dari unit mobil ke pemancar. Pemancar nanti ke sumber apinya. Unit, tahu nggak adik-adik unit? Itu yang di luar yang lihat adik-adik, itu di unit namanya.
Unit. Kami bilangnya unit namanya adik-adik, unit. Dia macam-macam itu ya. Kalau yang tadi kan adik-adik lewat situ kan ya. Atau kan tadi yang besar, itu namanya unit pompa dengan tangki air namanya. Mobil itu ada sebenarnya macam-macam jenisnya. Dia ada yang unit pompa aja, nggak bawa air, tapi dia khusus pompa aja. Tapi kalau yang di luar ini kebanyakan unitnya pompa dengan tangki. Terus ada lagi jenisnya ada karena kita di dalam ya mau, karena di luar jadi kita nggak bisa lihat langsung unitnya di luar ya. Nanti kalau kita keluar kita bisa lihat mobilnya ya. Oke, sampai di sini paham nggak adik-adik? Ada yang mau nanya-nanya dulu nggak? Nanti kalau ada yang mau tanya, kita kasih tiker. Atau nanti kalau nggak ada yang nanya, bapak yang nanya adik-adiknya mau nggak? Ayo. Kalau begitu kita stiker ya tuh. Mungkin Om akan melakukan door prize. Hadiah menarik. Kalau menjawab, kita duduknya Pak Om kalau kita jalan-jalan. Yang mau naik mobil pemadam kebakaran siapa? Yang tahu warna mobil pemadam kebakaran apa? Oh ini. Siapa namanya? Nadira. Tepuk tangan untuk teman kita Nadira. Warna mobil pemadam kebakaran apa? Uma Bujur. Sudah berani. Nah, jadi kan tadi kan Om Supriyanto kan sudah mengenalkan ya alat-alat pelindung diri. Apakah mungkin ada-adanya masih ingat tadi apa itu? Apa ini namanya ini? Mungkin ada di musik itu angkat tangan. Itu yang di belakang. Ada. Macam-macam. Iya pintar sekali. Sini dong foto-foto. Iya. Namanya siapa dulu? Fotonya dulu. Pagi, udah mau kangen itu pagi. Sudah berani ke depan. Tadi apa namanya ini? Video itu lihat apa sih? Lupa. Kalau bahasa Inggrisnya itu pemancar, kalau bahasa kita noser. Tanjung itu pemancar. Itu tanjungnya noser. Iya, selanjutnya masih ada door prize nih dari Om, masih ada 4 lembar. Jadi selain kasih stiker, nanti kita nyemprot air, masih mau? Mau mandi-mandi? Mau jalan-jalan? Mau daerah? Nah tadi mungkin bajunya udah lagi. Mungkin ada yang kalau ini warnanya namanya ukuran kalau yang ini kan berapa? Angkat tangan. Habis ini kita jalan-jalan. Oh, maju. Yang lain jalan.
orang banyaknya. Ini yang cewek yang udah di kita. Namanya siapa? Oh, Nafreza, tepuk tangan untuk Nafreza. Jangan mau jadi ini, kalau warnanya tahu ya kuningnya. Dua lagi nah. Kalau orang tuanya pertanyaannya singkatan dari SCBA. Dari lupa. Apa singkatan dari SCBA? Singkatan KPD. Nah, kan kalau selang sudah, pemancar sudah. Tadi kan ada peralatan yang berfungsi untuk menurunkan dari selang 2,5 ke 1,5. Nah, bendanya ini namanya, kalau warnanya tahu kan ada merah ya? Iya. Kalau kebakaran di tempat kita gerak sendiri. Jadi ada laporan masyarakat ular masuk ke rumah, misalnya gangguan nyata yang harus ditanggulangi secara dini. Segera hubungi Damkar Pemkab Tabalong di nomor 0812 2888 3650. Nah, jadi misalnya ada kayak gini, ada melihat ular di dalam rumah, jangan hendak dimain-mainkan karena ini berbahaya. Nah, jadi segera hubungi orang tuanya melihat ada ular di dalam rumah dan orang tuanya segera menghubungi kita di nomor di stiker ada tulisan kan? Di 0812 2888 3650. Untuk nomor WA, untuk nomor telepon di 0826 21 650. Mungkin kalau nomor telepon sudah jarang kita pakai. Ibaratnya itu masyarakat yang jarang pakai. Kalau kita aktif terus kalau nomor teleponnya. Jadi sekarang banyak WA. Jadi misalnya kalau tawon itu misalnya di rumah kan ada yang tidak kena korban, penanggulangannya mungkin harus cepat. Karena kalau berbahaya ada jenis-jenis tawon yang sangat berbahaya. Kalau tawon madu mungkin kurang berbahaya, cuma ada tawon sejenis yang tabuan yang bisa mengakibatkan kematian. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan om-om pemadam di luar kebakaran atau rescue. Nah, jadi misalnya ada ular segera lapor om pemadam, ada tawon segera lapor. Untuk selanjutnya seharusnya jadwal kita simulasi kebakaran. Masih semangat mau nyemprot kebakaran? Oke. Dilihat waktu dan kondisi mungkin tidak memungkinkan karena harinya masih gerimis. Kadang. Untuk jalan-jalan masih semangat? 1, 2, 3. Kasih ikan aja kali ya, satu aja. Ini simulasi kalau misalnya terjadi kebakaran ya, ada semuanya. Ada semuanya ya. Yang belum mendapat pegang di belakang. Ada apinya om. Apinya om, iya. Apinya besar lagi. Anda pemadam sudah mulai siap. Ya, sedang
Pegang sekali ya saudara. Oke. Sudah siap? Oke, ayo. Sudah mulai. Bang, bosnya bertaras bang. Mantap Abang Andre 07. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Mohon maaf Bu, tujuan datang ke Damkar Pemkab Kabupaten Tabalong Bu? Tujuan kami untuk anak TK untuk memperkenalkan puncak tema rekreasi. Jadi kita memperkenalkan kepada anak bagaimana ini menanggulangi masalah kalau ada kebakaran. Nah, memperkenalkan alat-alat yang digunakan oleh Damkar di Kabupaten Tabalong. Semoga dengan diperkenalkan anak-anak dan mengetahui kegunaan dan alatnya untuk apa, semoga anak-anak bisa menerapkan di masyarakat luas. Kesan dan pesan untuk pemadam kebakaran itu apa Bu? Pesannya semoga kalau ada terjadi kebakaran, kami mohon masyarakat, karyawannya atau pekerjanya cepat menangani. Pesannya, alhamdulillah pelayanannya cukup bagus. Kalau ada terjadi sesuatu dengan cepat datang ke tempat yang ada terjadi kebakaran. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.